Nah, jadi minggu lalu, ya minggu kedua dan minggu ketiga, kita sudah mempelajari tentang macam-macam bilangan, ya. Kita khususkan ke logaritma dan natural logaritma. Nah, minggu ini kita masuk ke deret Taylor dan deret Maclaurin, ya. Nah, deret Taylor dan deret Maclaurin ini sering dipakai untuk penyelesaian problem-problem pada kimia fisika, gitu ya. Seperti contohnya gas, nanti ya, gas kita kan yang sejauh ini yang kita pelajari adalah gas ideal, gitu. Nah, nanti ketika kita melakukan koreksi terhadap gas ideal tersebut, kita bisa memakai deret Taylor dan deret Maclaurin ini untuk penyelesaiannya. Oke. Nah, jadi apa itu deret? Ya. Nah, deret ini saya nggak jauh membahasnya. Saya mulai aja dengan deret pangkat. Ya, deret pangkat. Nah, jadi misalnya ada suatu fungsi, ya. Fungsi itu bernama Sx, ya. X ini adalah variabel independen. Nah, jika si fungsi Sx ini sama dengan A0 G0X, ya kan? Ditambah A1 G1X, nah, ditambah A2 G2X, nah, baru ditambah A3 G3X, dan seterusnya. Makanya ada tanda titik 3 di sini ya. Nah, jika ada fungsi seperti ini namanya deret fungsional. Ya, deret fungsional. Nah, si A0, A1, A2, A3 ini kita sebut sebagai koefisien. Sementara G0, G1, G2, dan G3 ini dan seterusnya adalah fungsi dasar. Nah, jadi berarti ketika kita sebut ada deret fungsional, berarti deret fungsional itu terdiri dari koefisien dan fungsi dasar. Deret fungsional terdiri dari koefisien selesai nih? Selesai. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Selanjutnya berarti kita sebut deretnya deret konvergen. Ya, konvergen. Nah, kenapa deret konvergen? Kalau misalnya deret fungsional tersebut tak terbatas, ya. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan titik-titik ini, ya kan? Tak terbatas. Nah, berarti tak terbatas untuk beberapa nilai X. Nah, jika ada misalnya interval nilai X ini bertemu, ya kan? Jadi dia tak terbatas, tapi pada satu nilai X dia deret ini bertemu. Nah, ini kita sebut sebagai deret konvergen pada interval tersebut. Gitu ya. Deret konvergen pada interval tersebut. Nah, ini dia hal-hal yang perlu kita ketahui di deret, ya.
Selesai? Selesai ini? Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi sekarang ada istilah konvergensi seragam. Nah, jadi ada konsep matematika yang kita sebut sebagai konvergensi seragam. Nah, jadi apa maksudnya? Berarti kalau misalnya deret fungsional tersebut dia konvergen dalam interval tersebut dan dia seragam. Nah, berarti sama dia ya. Seragam jika bertemu kan, ini kan konvergen itu kan gini kan. Nah, pada suatu interval X dia bertemu, berarti konvergen. Nah, dan dia juga seragam. Seragam berarti kan ada kemiripan, gitu ya. Nah, inilah disebut sebagai konvergensi seragam. Ya. Nah, ini memang kesannya, ya kan, ketika kita mempelajari awal-awal seperti ini, kesannya seperti kok kayak teoritis sekali gitu. Memang kan saya selalu bilang di minggu kita setiap topik itu 2 kali pertemuan kan. Nah, bagian pertama itu kita selalu belajar teorinya dulu. Nah, nanti minggu depan kita belajar latihannya supaya kalian lebih mantap, gitu ya. Selesai nih? Sudah, Bu. Oke. Nah, baru jadi tadi kan kita udah belajar apa itu deret fungsional, ya. Kita sudah belajar juga konvergensi, ya kan? Konvergensi itu berarti dia mengerucut, gitu kan? Nah, ada juga konvergensi seragam, dia mengerucut bertemu pada satu interval X dan dia seragam. Nah, ternyata konvergensi seragam ini nanti akan mempunyai beberapa sifat matematika yang berguna, ya. Berarti ada sifat matematika yang bisa kita ambil pada konvergensi seragam ini. Oke. Oke. Jadi ada permasalahan ya kan, permasalahan. Ada 2 masalah yang harus kita perhatikan pada deret ini. Pertama, kita harus bisa menemukan nilai koefisien. Nah, tadi ingat kan ya, Sx sama dengan A0 G0X, ya kan, tambah A1 G1X. Nah, jadi nanti dalam proses kita menentukan deret ini, kita harus bisa menemukan berapa nilai koefisiennya itu. Ya. Tapi tentunya nilai koefisiennya itu harus memenuhi persyaratan agar deretnya itu konvergen dan seragam. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, koefisiennya. Nah, yang kedua, kita harus menemukan pada interval mana, pada nilai X mana deret tersebut akan menjadi konvergen. Ya, jadi makanya pelan-pelan kita
pelajari. Jadi kesannya awalnya masih seperti kayak teori sekali ya. Nah, tapi nanti setelah ada latihan-latihan, pasti kalian, saya harap kalian bisa semakin mengerti topik ini. Oke? Ya. Oke. Nah, jadi kan kita tadi udah mulai belajar dari deret pangkat, ya, deret fungsional. Nah, jenis pertama dari deret pangkat itu adalah deret Maclaurin, ya. Nah, bagaimana deret Maclaurin ini? Maclaurin ini dia mempunyai pangkat untuk variabel independen, ya. Variabel independen sebagai fungsi dasar. Ya, selesai nih? Belum. Belum, oke. Kita text time aja ya, maksudnya pelan-pelan, karena ini topiknya memang agak-agak rumit ya. Jadi pelan-pelan kita mengerti. Ya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata deret Maclaurin itu bentuk umumnya seperti ini, fx, ya, deret fungsional sama dengan sx sama dengan A0, yaitu koefisien, ditambah A1x, ditambah A2x pangkat 2, baru ditambah dan seterusnya. Ya. Nah, inilah makanya deret Maclaurin itu disebut deret pangkat. Kalian lihat ini kan dia pada term ketiga, dia X-nya di pangkat 2. Nah, ini kan dia pada dasarnya X di pangkat 0. Nah, ya kan, pada term yang A0 itu X di pangkat 0. Nah, makanya X-nya sama dengan 1. Makanya A0 aja, tidak ada variabel X-nya. Nah, tapi di sini A1X pangkat 1. Otomatis dia X. Baru tambah A2X pangkat 2. Dan seterusnya. Nah, jadi makanya di sini fx ini adalah fungsi. Sx adalah singkatan dari deret. Nah, nantinya koefisien A itu perlu kita tentukan. Ya, perlu kita tentukan. Selesai ini? Sudah, Bu. Hah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi di sini kan tadi kita bilang konvergen itu dia harus bertemu gitu ya pada suatu interval. Nah, jadi di sini fungsi ya, fungsi dan deret itu sama pada semua nilai X termasuk X sama dengan 0. Nah, jadi makanya di sini kita untuk menentukan A ya, A0 itu kapan? Ketika di sini X sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena ketika X sama dengan 0, F0 sama dengan S0 sama dengan A0. Nah, inilah caranya kita menentukan koefisien A0 tersebut. Ya. Di tahap pertama berarti kita bisa membuat X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0 kan yang lain semua 0, ya kan? Nah, jadi A0 itu bisa kita tentukan berapa nilainya.
Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita kan sebut tadi deret Maclaurin itu termasuk di dalam deret apa? Deret pangkat, Bu. Deret pangkat, ya kan? Deret pangkat. Nah, berarti ada persyaratannya. Jadi kalau misalnya kita mau menyebutkan suatu deret itu adalah deret pangkat, ya kan? Maka kita harus bisa bahwa semua fungsi dan turunannya itu ya dapat kita turunkan pada X sama dengan 0. Ya. Jadi dapat diturunkan pada X sama dengan 0. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua berarti fungsi tersebut bahwa semua turunan dan fungsi dan deret sama pada X sama dengan 0. Nah, jadi pertama kalau dia disebut deret pangkat, dia bisa diturunkan. Berarti dalam hal ini nanti kalian ada melakukan proses penurunan, ya, diferensiasi, ya. Berarti kalau disebut deret pangkat, dia bisa diturunkan pada X sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, semua turunan dan fungsi dan deret itu sama pada X sama dengan 0. Oke, nah, lanjut ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita mau melakukan, kan tadi kalian lihat kan dia ada A0, A1, fx, A1x ya, tambah A2x pangkat 2, tambah dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan turunan ke N, nah, pada deret tersebut pada X sama dengan 0, ini lambangnya. Jadi turunan dari si deret tersebut ke N pada dx pangkat N itu pada dasarnya adalah sama dengan N faktorial dikali AN. Makanya di sini kita harus bisa nantinya menentukan berapa nilai koefisiennya. Nah, jadi di sini N-nya itu harus lebih besar daripada 1, ya kan? Nah, dia juga harus bilangan bulat. Nah, produk bilangan bulat. Nah, ini definisi N-nya. N faktorial itu sama dengan N dikali N dikurang 1, nah, dikali N dikurang 2, terus-terusan sampai dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, itulah N faktorial, ya kan? Nah, misalnya contohnya 4 faktorial, bagaimana? Sama dengan apa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, jadi 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi makanya di sini N faktorial itu adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2. Nah, ini menandakan seterusnya. Nah, baru 3 terakhir adalah 3, 2, 1. Nah, inilah dia definisi dari N faktorial. Nah, jadi berarti turunan ke N pada deret tersebut pada X sama dengan 0 adalah N faktorial dikali AN.
Nah, kalau 0 faktorial itu sama dengan berapa? Oh, 1, Bu. 1. tuh Bu. 0 faktorial adalah sama dengan 1. Ya. Nah, jadi di sini 0 faktorial dia sama dengan 1. Nah, jadi berarti sekarang kita mau tahu kan, tadi kan turunan ke N pada X sama dengan 0 itu kan sama dengan N faktorial dikali AN. Nah, N faktorialnya kita udah tahu cara menentukannya. Bagaimana dengan AN-nya? Nah, ternyata AN-nya ini sama dengan 1 per N faktorial, ya, turunan ke N dari fungsi tersebut. Nah, pada X sama dengan 0. Nah, jadi di sini berarti kita menyatakan bahwa turunannya ini ya akan ditentukan pada X sama dengan 0. Sorry, ini kita ada kesalahan nih. Nah, ini. Ini kan. Jadi turunan F ya, turunan ke N dari F dievaluasi pada X sama dengan 0 dikali 1 per N faktorial. Nah, itulah AN tadi. Ya. Oke. Selesai nih? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, jadi berarti deret pangkat ya. Nah, kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan 6 ini, ya kan? Nah, bisa kita bentuk deret pangkatnya, ya kan? Nah, tapi kita harus perhatikan bahwa deret tersebut konvergen pada X sama dengan 0, ya kan? Konvergen pada X sama dengan 0. Nah, dia berarti bertemu ya, konvergen, dan dia tidak terbatas. Makanya dia ada titik-titik. Nah, makanya disebut deret kan, karena dia panjang terus. Ya. Oke. Nah, sekarang coba menurut kalian bisa nggak kalian menentukan deret Maclaurin untuk sinus X? Gimana kita mengerjakan ini? Bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan pertama? Kita harus cari A0-nya, ya kan? A0-nya berapa? Tadi A0 saya bilang bagaimana? Sin 0 Bu. Sin 0. Nah, kalau sin 0 itu berapa? 0 Bu. 0 Bu. 0. 1. Masa 1? 0 Bu. Kosinus 0 berapa? 1 Bu. Sinus 1 Bu. 1 ya. Oke. Nah, jadi sudah dapat kan berarti A0-nya? A0-nya sama dengan 0. 0. A0-nya sama dengan 0. Nah, sekarang
kita mau menentukan A1. A1 kita tentukan dengan kita turunkan si sinus X itu. Turunan pertama sinus X. Apa turunan pertama sinus X? Cos X, Bu. Cosinus. X. Nah, Cos X, Bu. berarti A1 itu adalah turunan pertama sinus X pada X sama dengan 0. Jadi berapa A1-nya? Turunan pertama dari sinus X pada X sama dengan 0. Nah, jadi A1-nya sama dengan X, Bu. masa X. Saya bilang, berarti Satu, Bu. turunan sinus X, kalian bilang tadi apa? Cos X, bukan? Iya, Bu. Cos X, kita ganti X-nya jadi 0, berarti cos 0 berapa? 1, Bu. 1. Berarti, Satu, Bu. berarti A1 sama dengan berapa? 1. A1 Cu. sama dengan 1. Nah, seterusnya seperti itu. Ya kan? Jadi turunan kedua dari sinus X apa? Min sin, Bu. Min sinus X. Nah, min sinus X sama dengan 0. Iya, X Bu. sama dengan 0 berarti 0 juga kan? Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. berarti apa tadi? Kan A0 0, A1 1. Nah, berarti A2 0. 0 kan 0 A2. Nah, sekarang turunan berikutnya turunan ke berapa? Min cos, Bu. Min cos. Nah, berarti min cos pada X sama dengan 0? Min 0, minus 1, Bu. Minus 1, Bu. Minus 1. Berarti ada. Minus Jadi 1. kalau dari situ berarti deret dari sinus X itu apa? Tadi kan ingat kan? Nol. Kalian udah tahu kan tadi kan? Udah tahu A-nya, ya kan? Kalian sudah tentukan A1, A2, A3-nya, ya kan? Nah, tapi kan di sini ada disebut di sini bahwa kita sebut N faktorial dikali N. Nah, atau ini AN itu 1/N faktorial dikali turunan ke N dari fungsi tersebut pada X sama dengan 0. Nah, itu AN, ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu, bagaimana jadinya deret dari sinus X itu? Tahu nggak? Ngerti nggak? Tapi kalian udah tahu kan? A0-nya gimana, A1-nya, A3, dan seterusnya. Berarti kalau dari situ ada bagian yang hilang, bener nggak? A0 dia nggak ada, ya kan? Nah, jadi tinggal A1. A1 itu dia tadi apa? Pangkat berapa X-nya? Pangkat 1. Nah, jadi sinus X, nah, berarti yang pertama itu sama dengan X, benar nggak? Karena A0-nya 0 kan? Nah, sama Iya, Bu. dengan X. Nah, baru yang kedua dia ada atau dia 0? Ada, Bu. Yang kedua itu X kan ada, tapi yang ketiga maksud saya, yang ketiga dia 0 atau ada? 0 atau ada? 0, Bu. 0. Nah, berarti kita omit ya. Nah, yang keempat Ada, Bu. ada. Nah, yang keempat ada, berarti yang keempat dia nilainya apa? Minus 1, Bu. Minus 1, ya kan? Nah, minus 1. Berarti kita lanjutkan jadinya 1 N faktorial, ya kan? Nah, baru X pangkat berapa gitu ya. Oke. Nanti kalian bingung, coba saya tunjukkan caranya. Tapi paling enggak tahap pertama kalian sudah ngerti kan? Sudah ngerti Bu. belum? Oke, nah jadi kan kita mau tahu bagaimana deret dari sinus X.
ya kan? Deret dari deret Maclaurin ya. Berarti deret pangkat dari sinus X, ya kan? Nah, yang pertama kita kerjakan itu kita harus menentukan nilai A0. Berarti nilai A0 itu adalah si fungsinya sendiri kita cari pada X sama dengan 0. Nah, fungsinya itu kan sinus X. Nah, jadi kita masukkan nilai 0, 0. Nah, jadi dapatlah A0-nya sama dengan 0. Nah, sekarang berarti A1 itu adalah turunan pertama dari sinus X. Nah, kita evaluasi pada X sama dengan 0. Nah, turunan sinus X kalian bilang tadi sama saya kan, dia sama dengan cos X. Jadi kita masukkan 0, itu dia sama dengan 1. Berarti kita dapatlah A1-nya sama dengan 1. Nah, berarti seterusnya seperti itu. A2-nya kalian tentukan, A3-nya kalian tentukan. Nah, buatlah sampai A4. Ya kan? Sampai A4. Berarti kalau A2-nya di sini apa tadi? A2-nya 0 atau negatif 1? A2-nya 0, Bu. A2-nya 0. Nah, berarti kan A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya Minus 1. A3-nya minus 1, ya kan? A4-nya 0, Bu. A4-nya 0. Nah, kalau dari situ berarti kalau bilangan ganjil ada nggak nilainya? Tadi kan kalian bilang A0-nya 0, A1 ada, A2 tidak ada, A3 ada nggak? Ada, Bu. A3 ada, A4? Nggak ada. Nah, kalau kalian teruskan lagi, A5 ada nggak? Ada, Bu. Nah, Ada, Bu. A6? Tidak ada. Tidak ada. Dari situ kalian dapatkan kan berarti kalau dia ganjil, dia ada nilainya. Kalau dia genap, dia tidak ada. Tidak ada nilai. Nah, jadi nanti tinggal yang ada itu berarti sinus X itu tinggal yang ada adalah A1, A3, A5, dan seterusnya. Nah, tapi kan harus hati-hati kan ada yang negatif kan. A3 dia negatif, ya kan? A5 positif atau negatif? A5 positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Berarti kan dia ganjil ada dan tandanya juga alternate. Nah, A1 dia positif, A3 dia negatif, A5 dia positif, A7 negatif lagi. Benar nggak? Nah, jadi terus seterusnya gitu ya. Nah, jadi berarti genapnya nanti nggak akan ada, ganjilnya aja yang ada, tetapi ganjilnya pun dia tandanya alternate antara positif negatif ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Nah, jadi ini kita lihat ya. S0, 0 ditambah X sama dengan X. Nah, inilah dia kan. Nah, inilah dia Y sama dengan sinus X ya. Nah, Y sama dengan X itu adalah ketika kita buat garis berpotongan dengan si kurva si sinus X ini. Nah, itulah Y sama dengan X ya. Nah, jadi di situ bahwa fungsi sinus X itu S2 ya sama dengan X. Nah, oke. Nah, ini dia pola pengulangannya. Tadi supaya kalian jangan bingung. Fungsi originalnya kan sinus X, ya kan? Nah, turunan pertamanya cos X. Nah, turunan keduanya minus sinus X. Turunan ketiganya negatif cos X. Turunan keempatnya adalah sinus X, ya. Kalian lihat lagi catatan kalian, tapi di sinilah pengulangannya. Nah, setiap yang dia sinus X, karena kita evaluasi turunan ini pada X sama dengan 0, berarti kan dia 0. Kenapa? Karena sinus 0 itu adalah 0. Nah, jadi ini 0, ini 0. Nah, sementara si turunan yang pertama, ya, turunan pertama ini cos.
Nah, turunan ketiga negatif cost. Nanti kalau kalian lanjutkan ke 5 juga dia adalah positif cost. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nanti yang genap ini dia jadi nggak ada. Yang apa yang even, ya, even number, ya, yang genap. Nah, yang ganjil dia ada. Karena apa? Karena cost 0 adalah 1. Tetapi dia jadinya alternate tandanya. Di sini positif, nah, di sini negatif. Nah, nanti kalian pastikan lagi, pasti yang kelima juga positif. Ya. Nah, jadi positif, negatif, positif. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, jadi kalau saya tanyakan lagi, sinus X itu sama dengan berapa? Sama dengan apa? Ingat, ini deret pangkat. Nah, jadi sinus X sama dengan apa? Oke. Kalian belum bisa jawab ya. Nah, jadi sinus X itu ya sama dengan X. Sorry, ini saya salah ini. Ini bukan sama dengan, ini kurang. Ya. Jadi sinus X itu adalah sama dengan X. Kenapa? Karena 1/1 faktorial. Nah, 1 faktorial kan 1 juga kan? Nah, 1/1 faktorial dikali X. Makanya X. Nah, tadi genap 1/2 faktorial, tapi kan A2-nya tadi apa? 0. Nah, jadi makanya nggak ada X pangkat 2 di sini. Yang ada X pangkat 3. Nah, tapi kenapa negatif? Karena dia negatif cos X turunannya. Jadi makanya negatif di sini, dan dia 1/3 faktorial X pangkat 3. Nah, bagaimana dengan X pangkat 4? Nah, A4-nya kan 0. Tadi 0, benar nggak? Benar, Bu. Nah, jadi 0 dia nggak ada. Tapi kan yang ada yang kelima. Kelima itu tadi turunan kelimanya adalah positif cos X. Pada 0 jadi 1. Positif 1. Nah, jadi dia sama dengan 1/5 faktorial X pangkat 5. Nah, 6 dia 0 lagi kan? Makanya nggak ada di sini X pangkat 6. Nah, yang ada X pangkat 7. Nah, tapi dia negatif. Kenapa? Karena dia turunan dari negatif sinus X. Jadi kok negatif cos X ya. Nah, jadi dia negatif lagi di sini. Nah, dia 1/7 faktorial X pangkat 7. Nah, baru tambah seterusnya. Nah, itulah dia sinus X. Ya. Jadi dia alternate, ya kan? Yang nilai genap dia 0 semua. Jadi nggak akan ada dia pangkat genap di sini. Yang ada hanya dia pangkat ganjil. Nah, antara pangkat ganjil ini pun dia ada alternating between positive sign and negative sign. Ya. Oke, udah jelas belum? Jelas belum? Jelas, Bu. Jelas kan? Bu. Nah, makanya Jelas. perhatikan di sini kan, saya kan ada buat tadi kan formulanya, bahwa ada formulanya saya buat bahwa di sini kan AN itu 1/n faktorial, ya kan? Turunan ke F, turunan ke N dari F pada X sama dengan 0. Udah ngerti kan? Udah ngerti belum? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Itulah deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Kalian sampai mana mau catat nih? Sampai mana belum dicatat? Ini udah dicatat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Silakan catat dulu.
Sudah ini? Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Nah, yang ini? Belum, Bu. Silakan. Silakan catat ya. Selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba catat ini. Ya, catat. Nah, sekaligus kalian bikin catatan sendiri bahwa untuk sinus X itu pengulangannya, pola pengulangannya selalu dia pada bagian yang genap, nah dia jadi 0. Nah, bagian yang ganjil, nah dia ada terminologinya. Tetapi ada alternate antara tanda positif dan tanda negatif. Ya. Dari sini pun kelihatan kan kalau sinus 0 udah jelas 0. Negatif sinus 0 udah jelas 0. Berarti kan di sini kalian bisa lihat bahwa pada term kedua dia 0. Term keempat dia 0. Otomatis term ke-6 dia 0, term ke-8 dia 0. Ya kan? Nah, baru term ke-1 dia positif. 1. Nah, tapi term ketiga dia negatif 1. Nah, term kelima berarti dia positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Nah, seperti itulah pola pengulangannya. Selesai nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi ini deret Maclaurin untuk sinus X ini berarti kan kita evaluasi pada X sama dengan 0, ya. Semua turunan yang genap itu tidak ada. Nah, turunan yang ganjil itu ada alternate antara 1 dan negatif 1. Nah, makanya di sini sinus X-nya sama dengan X, ya kan? Dikurang sepertiga X pangkat 3, sepertiga faktorial ya. Nah, X pangkat 3 ditambah seperlima faktorial X pangkat 5. Nah, dikurang sepertujuh faktorial X pangkat 7 dan seterusnya. Nah, inilah dia deret Maclaurin untuk sinus X. Ya. Nah, begitu udah ada contoh soal, teori-teori yang tadi seperti ngawang-ngawang tadi, sudah mulai kalian mengerti jadinya kan? Nah, jadi dia harus konvergen pada X sama dengan 0, ya kan? Berarti nilai A0 bisa kita tentukan, nah, nilai AN-nya pun bisa kita tentukan, dan akhirnya kita bisa bentuk deret Maclaurin untuk sinus X. Ya. Selesai nih? Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah deret Maclaurin, kita belajar deret Taylor. Ya, deret Taylor itu bentuknya SX sama dengan A0 ditambah A1 A1 dikali X dikurang H, ya kan? Baru ditambah A2 X dikurang H pangkat 2, jadi ini A2 pangkat 2, nah, ditambah A3 dikali X kurang H pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini dia ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratannya H-nya nggak boleh 0. Ya, H tidak sama dengan 0. Dan di sini nanti, kalau tadi kan diturunkan baru dievaluasi pada X sama dengan 0 untuk deret Maclaurin kan.
Nah, untuk deret Taylor, dia di sini dinyatakan pada X sama dengan H. Tadi persyaratan deret Maclaurin apa? Ada 2 syarat kan? Nah, syarat pertama apa dia? Harus bisa diturunkan pada X sama Nol. dengan 0. Nol. Ya kan? Itu tadi kan? Nah, baru yang itu persyaratannya. Nah, jadi ternyata nggak semua fungsi bisa seperti itu. Nah, fungsi-fungsi yang tidak bisa diturunkan pada X sama dengan 0 itu tidak bisa kita tentukan memakai deret Maclaurin. Nah, jadi deret apa yang kita gunakan? Deret Taylor yang kita gunakan. Jadi deret Taylor digunakan untuk fungsi-fungsi yang tidak dapat diturunkan pada X sama dengan 0. Oke, selesai nih. Sudah, Bu. Nah, ini makanya di sini catatannya. Kalau misalnya fungsi itu tadi kan Pak, kita harus nyatakan bahwa persyaratan dari Maclaurin dia harus bisa diturunkan, ya kan, pada X sama dengan 0. Nah, fungsi-fungsi yang tidak dapat diturunkan pada X sama dengan 0, nah, itulah yang kita bisa pakai deret Taylor. Nah, contoh deret Taylor itu adalah ln X. Nah, minggu lalu kan kita belajar kan logaritma natural logaritma. Nah, jadi fungsi ln X ini dia tidak memakai deret Maclaurin, tetapi memakai deret Taylor. Selesai nih? Sudah, Bu. Nah, jadi pertama kita buatkan ln X, ya kan? Nah, ln X ini turunan dari ln X itu apa? 1/X. Ya. Nah, turunan dari ln X adalah 1/X. Nah, jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, dia jadi infinity, benar nggak? 1 dibagi 0 kan infinity. Nah, berarti kan ini artinya si ln X ini tidak bisa diturunkan pada X sama dengan 0. Nah, makanya karena itu deret Maclaurin tidak bisa untuk ln X. Ya, yang bisa kita memakai deret Taylor. Nah, makanya kalau deret Taylor tadi kan bagaimana? Deret Taylor itu dia harus ada nilai H. Ya, dia tidak nilai 0 lagi, tetapi nilai H. X sama dengan H. Dan ini dia bentuknya kan A0 ditambah A1 dikali X dikurang H. Nah, ditambah A2, X dikurang H pangkat 2, dan seterusnya. Nah, jadi berbeda sedikit dengan deret Maclaurin. Deret Maclaurin tadi kan hanya X saja kan, langsung X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini dia harus di dalam kurungnya ini ada X dikurang H. Ya, karena apa? Karena fungsi-fungsi yang memakai deret Taylor tidak bisa diturunkan pada X sama dengan 0. Nah, jadi sekarang berarti kan kita harus menentukan koefisien kan? Nah, sama dengan deret Maclaurin. Nah, tapi di sini koefisiennya itu kita buat X sama dengan H. Nah, berarti semua turunannya itu ya kan bisa kita nyatakan, kita evaluasi pada X sama dengan H.
Selesai ini? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa A0 itu sama dengan F, kita evaluasi pada titik H, ya kan? Nah, sementara AN itu 1 per N faktorial turunan ke N dari F pada X sama dengan H. Jadi bukan X sama dengan 0 lagi, tapi X sama dengan H. Ya. Jadi semua turunannya itu kita hitung pada X sama dengan H. Selesai nih? Sudah, Bu. Jadi di sini kita lihat ya. Contoh keduanya tinggal kita buat bahwa misalnya untuk ln X itu hanya adalah 1. Nah, karena X sama dengan 1, dia diperluasnya dengan sama dengan 1. Nah, di sini ln X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang 1, nah, ditambah A2 X dikurang 1 pangkat 2, nah, ditambah A3 X dikurang 1 pangkat 3. Nah, sekarang coba buat deretnya. Deret ln X-nya. Bisa nggak? Apa yang perlu kita kerjakan pertama kali? Apa yang perlu kita kerjakan pertama kali? Kita perlu mencari berapa nilai A0, A1, A2, dan seterusnya. Nah, A0-nya berapa di sini? Satu, Bu. A0-nya 1, berarti A0-nya 1. Kenapa 1? 1 per X enggak, Bu? Gimana cara nyari A0? Gimana cara nyari A0? A0-nya sama dengan langsung ln dari berapa? Belum ngerti kalian ya, berarti ya. Ini tadi A0 sama dengan FH. Ya kan? Fungsinya apa tadi? Fx-nya sama dengan apa? 1, Bu. Bukan. Fungsinya, Fx-nya sama dengan apa tadi? Ln X, Bu. ln X. Ya kan? Nah, berarti katanya di sini A0 sama dengan FH. Hanya sama dengan X, Bu. aduh, kan. Hanya berapa nilainya? Kan tadi X sama dengan H. 1, ya kan? Berarti A0-nya sama dengan ln apa? A0 kan FH, berarti ln 1, Bu. Hah? 1, Bu. ln 1. Berapa nilai ln 1?
Berapa ln1? 1, Bu. Masa ln1 1? 0, Bu. 0 ya. Nah, jadi berarti A0-nya sama dengan 0 0, Bu. ya. Oke. Nah, jadi udah dapatlah A0 sama dengan 0. Nah, sekarang A1-nya. A1-nya berarti kan 1 per N faktorial turunan pertama dari ln X dievaluasi pada X sama dengan 1. Nah, apa turunan pertama dari ln X? 1 per X, Bu. 1 per X, Bu. 1 per X. Ya. Nah, 1 per X. Berarti dia bisa dapat A2-nya, A1-nya berapa? Masukkan X sama dengan 1. Jadi berapa X sama dengan 1? 1, Bu. 1. Nah, jadi A0-nya 0, A1-nya 1. Sekarang bagaimana dengan turunan kedua? Turunan kedua dari ln X apa? Min 1 per X kuadrat. Min 1 per min 1 per X kuadrat. Ya. Oke, nah min 1 per X kuadrat. Nah, kalian masukkan pada X sama dengan 1, apa hasilnya? Min 1. Min 1. Nah, berarti udah tahu kalian A1, A2-nya bisa dicari enggak? A2-nya bisa dicari enggak? A2-nya min 1, Bu. A2-nya min 1 lagi. Tadi, Bu, A2-nya min 1. Berarti yang dicari A3 kan, Bu? Iya, A3. Nah, A3-nya. Coba cari A3-nya. Dua, Bu. Hah? 2? Oke, 2 ya. Yakin 2? Jadi kalau gitu ln X-nya bagaimana deretnya? 0, 1, min 1, 2, Bu. 0, 1, min 1, 2. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saya ulang ya. Nah, pertama kita tentukan A0-nya, ya kan? A0-nya itu ln1, karena X-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, jadi sama dengan 0. Berarti A0-nya itu hilang, ya kan? Nggak ada, ya kan? Itu jawaban pertama. Nah, selanjutnya turunan pertama dari ln X itu adalah 1 X. Turunan keduanya adalah negatif 1 X kuadrat. Nah, turunan ketiganya adalah 2 per X pangkat 3. Berarti kalau kita masukkan 1, ini kan jadi negatif 1. Ya kan? Nah, untuk ini jadi sama dengan 2. Ya kan? Jadi kalau kita masukkan berarti semua nilai ini, ingat tadi kan, kalau bentuk deret Taylor itu kan dia A0, nah, ditambah A1 dikali X dikurang H, nah, ditambah A2 dikali X kurang H pangkat 2, nah, ditambah A3 dikali X pangkat H kurang pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita masukkan formula itu berarti ln X sama dengan apa? Sama dengan? Coba saya kasih waktu ya. Coba saya kasih waktu. Kalian bisa solve enggak ya? Saya kasih waktu berapa menit? Saya kasih waktu 5 menit ya.
Ada yang bisa dapat? Ada yang bisa dapat? Nah, jadi di sini kan. Nah, kita kan turunan ke N dari F pada X sama dengan 1. Nah, itu pada dasarnya adalah negatif 1 pangkat N kurang 1. Ya kan? Nah, N dikurang 1 pangkat X pangkat N. N dikurang 1 faktorial. Ya kan? Dibagi X pangkat N pada X sama dengan 1. Nah, jadi makanya di sini kan tadi kita bilang bahwa deret itu harusnya kan 1/n faktorial turunan ke n dari f dibagi dibagi dx pangkat n x sama dengan 1. Nah, ini pada dasarnya kalau kita lihat patternnya itu tadi, ini sama dengan negatif 1 di pangkat n kurang 1 dibagi n. Nah, jadi nggak ada lagi faktorialnya di sini. Ya kan? Nggak ada lagi faktorialnya. Nah, makanya ln x itu A0-nya tadi kan 0. Nah, nggak ada di sini A0 kan? Langsung dia A1. A1-nya tadi positif 1, benar nggak? Ya kan? Positif 1. Jadi X dikurang 1, pangkat 1. Nah, dikurang, tadi N-nya, ini kan N2 kan? Nah, ini kan jadinya dikurang kan? Nah, negatif 1 dipangkat 2 dikurang 1 jadi negatif 1. Nah, makanya ini pada term kedua dia jadi negatif. Nah, 1 dibagi 2. Kenapa? Karena ini pada N sama dengan 2. X dikurang 1 pangkat 2. Nah, yang ketiga sama aja. Ini kan berarti negatif 1 dipangkatkan 3 dikurang 1. Jadinya berapa? 1. Positif, ya kan? Nah, makanya pada term yang 3 ini dia positif. Nah, baru 1/3 karena N-nya sama dengan 3. Baru dikali X dikurang 1 pangkat 3. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat yang ganjil dia positif, yang genap dia negatif, ya kan? Ini kan yang genap negatif. Nah, ini negatif. Nah, sementara yang ganjil dia positif. Nah, positif, ya. Nah, inilah dia deret Taylor. Ya. Deret Taylor untuk ln X. Dari sini ada pertanyaan? Jelas semua? Atau nggak peduli? Hah? Jelas? Hah? Gimana ini? Jelas atau enggak? Hah? Jelas, jawab. Jelas, Bu. Jelas? Bu. Oke. Nah, ini masih gampang sebenarnya. Deret Taylor, deret Maclaurin ini masih gampang ya. Nah, masih dia kan ada polanya. Nah, kita tinggal mengikuti polanya ya. Jadi ingat aja kalau deret Maclaurin dia harus bisa diturunkan pada X sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak bisa diturunkan pada X sama dengan 0, kita harus pakai deret Taylor. Nah, kalau deret Taylor berarti kita harus bisa menurunkan pada X sama dengan H. Dan H itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kita masuk ke deret pangkat pada kimia fisika.
Nah, ini yang baru lebih sulit. Makanya tadi saya bilang, deret Taylor dengan deret Maclaurin, nah itu gampang. Nah, tapi kalau udah masuk ke kimia fisika, katanya, nah, baru udah mulai susah ya. Oke, udah siap belum kalian? Atau perlu gerak-gerak dulu supaya agak-agak seger? Mau cuci muka dulu, kita masih ada waktu ya. Mau cuci muka dulu atau minum kopi dulu atau minum air dingin biar hilang ngantuknya. Nah, terserah, coba cuci muka, kamar mandi dulu sebelum kita masuk ke bagian yang sulit ini. Gimana? Mau gerak-gerak dulu? Mau olahraga apa? Olahraga supaya menghilangkan ngantuk dulu? Hah? Oke. Ya, oke, coba hilangkan ngantuknya dulu. Saya tadi sebelum ngajar sebenarnya ngantuk kali itu saya minum kopi, jadi saya nggak ngantuk lagi. Nah, jadi kalian terserah mau cuci muka dulu kah, atau minum air dingin, supaya dia langsung melek gitu kan. Nah, tapi sejauh ini paling nggak ada kan yang didapat, ada nggak atau sama sekali blank? Hah? Ada atau nggak? Hah? Ada, Bu. Ada. Bu, Oke. ada. Oke, syukurlah kalau ada. Kalau enggak, aduh, saya udah capek jelasin, nggak ada lagi, ya. Tapi nanti minggu depan kita akan ada latihan-latihan dan saya harapkan melalui latihan-latihan itu kalian makin mengerti. Ini kan kita pertama kali kalian mendengar, benar nggak? Atau di SMA udah ada? Belum, Bu. Belum kan? Nah, ini pertama kali kalian dengar, ya kan? Nah, tentunya nggak akan bisa langsung tahu kan? Nah, jadi paling nggak teori pertama, paling nggak pengertian dasar sudah kalian dapat. Nah, tapi matematika makanya kita harus latihan. Nggak akan ada bisa kita mahir matematika kalau kita nggak latihan. Ya, nah, harus banyak soal-soal yang kalian kerjakan supaya kalian bisa ngerti. Gitu ya. Oke, sudah kan? Udah seger kan? Oke, nah kita lanjut. Nah, jadi kalau kimia fisika ini, nah inilah yang nanti kalian dapat semester depan. Gas dan termo. Ya. Nah, dia ada beberapa memakai aplikasi deret pangkat. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah perilaku gas ideal, gas non ideal. Nah, kan ada gas ideal, ada gas non ideal. Nah, gas non ideal ini biasanya pakai kita sebut sebagai deret virial ya. Nah, deret virial. Nah, atau persamaan keadaan virial. Nah, persamaan keadaan virial inilah yang kita pakai deret pangkat yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Selesai yang ini? Selesai? Catat? Belum, Bu. Belum? Oke, silakan dulu, catat dulu. Udah? Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, contohnya itu ini. Persamaan 8 ini. PVM per RT sama dengan 1 ditambah B2 per VM, nah, ditambah B3 per VM pangkat 2, ditambah B4 per VM pangkat 3, ditambah seterusnya. Ya. P ini tekanan, ya kan? VM ini volume molar, T kalau huruf besar ini kan dia suhu absolut dalam Kelvin. Nah, R ini adalah konstanta gas. Nah, kalau kalian perhatikan ini,
Ini deret Maclaurin atau deret Taylor? Apa beda tadi Maclaurin dengan Taylor? Maclaurin tadi Bu, X-nya sama dengan 0. Terus kalau Taylor itu Bu, X sama dengan H. Sama dengan H. Nah, jadi kan ada dia terminologinya kalau di deret Taylor X dikurang H, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari si persamaan virial ini ada nggak seperti itu? Mirip. Seperti Taylor. Dia lebih mirip Taylor atau Maclaurin? Taylor Bu. Taylor, Bu. Yakin Taylor? Mana H-nya? Mana H-nya di situ? Saya bilang tadi kan, kalau Taylor dia selalu ada X dikurang H, nah, X dikurang H pangkat 2, X dikurang H pangkat 3. Nah, di sini ada nggak bentukan yang seperti itu? Enggak Bu. Nggak ada. Jadi ini deret Taylor atau deret Maclaurin? Maclaurin, Bu. Deret Maclaurin, ya. Nah, jadi persamaan virial ini adalah deret Maclaurin. Ya. Selesai ini? Sudah Bu. Ya. Nah, jadi inilah persamaan virial itu. Nah, ini persamaan 8 ini merupakan deret Maclaurin. Variabelnya apa? Dia variabelnya 1 per Vm. Ya, 1 per Vm. Nah, jadi di sini kalau tadi sebelumnya kan koefisiennya A1, A2, A3. Nah, di sini koefisiennya itu B1, B2, B3 ya. Tunggu dulu. Ya, B2, B3, B4. Nah, jadi B2, B3 ini dan seterusnya ini kita sebut sebagai koefisien virial. Nah, koefisien virial ini dia fungsinya fungsi T. Nah, bukan fungsi Vm. Ya, fungsinya fungsi T. Oke. Nah, jadi di sini kita harus tentukan juga nantinya berapa nilai dari B2, B3 dan seterusnya itu, ya. Untuk menentukan persamaan virial dari gas non ideal. Selesai ini? Sudah Bu. Sudah. Oke. Nah, jadi di sini dinyatakan ya, koefisien virial ini dia hanya beberapa virial pertama yang bisa kita tentukan. Jadi makanya kan dia B2, B3, B4. Nah, seterusnya itu nggak bisa kita tentukan. Jadi secara teoretikal ya, ataupun secara eksperimental hanya beberapa koefisien yang bisa ditentukan. Nah, jadi makanya di sini persamaan itu sering terpotong. Terpotongnya bagaimana? Jadinya yang tadi panjang ini, ya kan, ini kan tadi panjang kan? Nah, yang selanjutnya itu nggak bisa kita tentukan secara eksperimental ataupun secara teori. Nah, jadi disederhanakan, kalian lihat ini kan tidak sama dengan, tapi mendekati. Jadi PVM dibagi RT, nah mendekati 1 ditambah B2 per VM. Nah, jadi persamaan 8 tadi, nah dia bisa terpotong jadi persamaan 9 ini. Ya kan? Persamaan 9. Oke. Jadi makanya dia agak rumit. Karena dia agak rumit, nah dia nggak bisa. Kalau tadi kan kita bisa tentukan sebenarnya kalau kita rajin yang deret Taylor, yang sin X, ln X itu, kalau kita rajin sampai 10 pun bisa kita tentukan. Benar kan?
Nah, tapi ya tentunya ngapain, buat apa buang-buang waktu. Misalnya sampai termin keempat aja, term keempat udah cukup gitu ya. Nah, tapi ini bukan karena kita nggak mau, tapi karena memang nggak memungkinkan. Nah, karena nggak memungkinkan, makanya si deret yang 8 tadi itu dapat disederhanakan menjadi si deret 9. Makanya di sini dia tidak sama dengan, tetapi dibuat mendekati. Gitu ya. Nah, jadi sekarang karena yang ini dia rumit, ya kan? Ini kan rumit dia, PVM per RT. Nah, jadi ada lebih sederhana lagi. Lebih sederhananya bagaimana? PVM sama dengan RT, ya kan? Ditambah A2P, nah, ditambah A3P pangkat 2, nah, ditambah A4P pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Nah, inilah kita sebut Dirac Maclaurin untuk tekanan pada persamaan keadaan virial. Ya. Oke. Oke, saya rasa untuk teori sampai di sini ya saya memberikan teori. Nah, sekarang ada nggak pertanyaannya dari kalian? Kalian ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini, dan minggu depan kita coba latihan-latihannya, ya latihan-latihannya supaya apa yang kita pelajari minggu ini kalian bisa latih. Nah, nanti kalau misalnya di ujian, ini masuk UTS kan? Nah, di UTS ada soal deret Taylor atau deret Maclaurin, bisa kalian kerjakan. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa minggu depan. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada yang dapat kalian pahami. Oke, sampai jumpa. Bye.